Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak bab 2 dengan materi sifat-sifat wajib Allah. Nah, sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita teman-teman hari ini ada 4. Pertama, siswa dapat mengetahui sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, siswa dapat menyebutkan arti dari sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syair dan lagu. Sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajib adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesempurnaan baginya. Sifat Allah tidak dapat disamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Siapa saja makhluknya? Nah, makhluknya itu seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu merupakan makhluk Allah. Jadi, Allah sifatnya tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Maka dari itu, sifat Allah wajib diyakini dengan 2 ya. Pertama dengan akal, yang disebut dengan wajib akli. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang disebut wajib nakli. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah adalah Tuhan yang tidak terbatas dan tidak memiliki kekurangan. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan sifat-sifat wajib pada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat-sifat jaiz. Sifat-sifat wajib Allah adalah semua sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh Allah. Sementara arti dari sifat-sifat mustahil itu adalah sifat-sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Allah. Dan yang ketiga, sifat jaiz itu adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak diperbuatnya. Maksudnya adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan atau menciptakan sesuatu atau tidak melakukan dan menciptakan sesuatu. Nah, tapi teman-teman yang kita pelajari hari ini hanyalah sifat-sifat wajib Allah saja ya. Untuk sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat jaiz tidak kita pelajari. Tapi tetap dulu sih kasih pengertiannya. Nah, di sini ada 20 sifat wajib bagi Allah. Pasti teman-teman sering mendengarkan ya. Apalagi ketika teman-teman menjelang azan di masjid, sering melantunkan ini. Pertama ada wujud, yang kedua ada qidam, yang ketiga ada baqo, yang keempat ada mukhalafatul hawadisi, yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, yang keenam ada wahdaniyah, yang ketujuh ada qudrat, kedelapan ada iradat, kesembilan ada ilmu, yang kesepuluh ada hayat, yang ke-11 ada sama, 12 basor, 13 kalam, 14 qadiron, 15 muridan, yang ke-16 aliman, yang ke-17 hayan, yang ke-18 sami'an, yang ke-19 basiron, dan yang terakhir atau yang ke-20 mutakalliman. Nah, ini adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Kita bahas dari sifat wajib bagi Allah yang pertama yaitu wujud atau artinya ada. Wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wujud. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak sama dengan adanya ciptaannya. Allah tidak membutuhkan yang mengadakannya sebab Allah adalah wajib adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 yang artinya, "Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu." Nah, jadi maksud dari wujud ini adalah ada. Yang berarti Allah itu ada ya teman-teman. Seperti itu. Yang kedua ada qidam, artinya terdahulu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat qidam, artinya terdahulu. Maksudnya yaitu keberadaan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Sebagai orang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah bersifat qidam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya, Dialah yang awal, yang akhir. Nah, jadi qidam itu artinya adalah terdahulu. Jadi keberadaan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Seperti itu, kita wajib mempercayai sifat dari qidam. Yang ketiga adalah baqo, yang artinya kekal. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kekal dan tidak akan mengalami kebinasaan. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat oleh ruang dan waktu, karena keabadian yang hakiki hanyalah miliknya. Dia selalu ada dan tidak pernah binasa. Nah, di sini dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi maksud dari sifat baqo ini adalah Allah bersifat kekal, tidak akan binasa, seperti itu. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Maha suci Allah yang memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, artinya Allah berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang menyerupainya, karena pada hakikatnya semua makhluk di dunia ini merupakan ciptaan Allah. Nah, sudah jelas ya kalau yang keempat ini, mukhalafatul lil hawadisi artinya Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Di sini ada firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 dan 4, yang artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Selanjutnya yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun dalam keberadaannya, perbuatannya, dan dalam segala sesuatu yang dihendakinya. Sesuatu yang membutuhkan bantuan yang lain hanyalah makhluk hasil ciptaannya, seperti manusia, hewan, atau makhluk-makhluk lainnya. Jadi di sini arti dari qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Karena pada hakikatnya yang membutuhkan bantuan itu adalah kita ya, sebagai makhluknya membutuhkan bantuan Allah, seperti itu. Yang keenam ada wahdaniyah, artinya esa, satu atau tunggal. Allah bersifat esa, alam semesta dan segala isinya berjalan begitu teratur. Peredaran bumi, bulan, dan matahari serta planet-planet berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Di sini ada firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Selanjutnya yang ketujuh ada kudrat, artinya berkuasa. Allah bersifat kudrat atau kuasa. Kekuasaan Allah meliputi seluruh alam raya beserta isinya. Diciptakannya khalifah atau pemimpin di muka bumi merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah. Jadi bukti kekuasaan Allah banyak ya, termasuk segala ciptaannya dari alam semesta sampai isinya itu adalah ciptaan dari Allah. Yang kedelapan ada irodat, artinya berkehendak. Allah berkehendak, kekuasaannya tidak terbatas. Segala sesuatu yang dihendakinya akan terjadi begitu saja, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Sesungguhnya kehendak dan kekuasaannya bersifat mutlak. Jadi maksudnya adalah Allah berkehendak atas terjadinya segala sesuatu. Semua berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, ada ilmu, artinya mengetahui. Allah memiliki sifat ilmu atau mengetahui. Sebagai pencipta, sudah pasti Dia mengetahui semua ciptaannya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui segala sesuatu. Allah adalah sumber ilmu pengetahuan. Semua ilmu yang ada di alam raya ini berasal darinya. Nah, semua ilmu yang kita miliki, semua ilmu yang ada di alam raya ini merupakan pemberian dari Allah ya, seperti itu. Karena sumber ilmu adalah Allah, seperti itu. Yang ke-10 hayat, yang artinya hidup. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa Allah pasti bersifat wujud, qidam, baqo, dan qiyamuhu binafsihi. Oleh karena itu pasti pula bahwa Dia memiliki sifat hayat atau hidup.
Hidup yang tidak berakhir dengan kematian atau diselingi dengan sakit, sebab sakit dan kematian hanya menjadi milik makhluk ciptaannya. Jadi di sini artinya bahwa yang akan berakhir dengan kematian, sakit, itu hanya kita, makhluk Allah. Sementara Allah itu bersifat hayat atau hidup. Yang ke-11 sama artinya mendengar. Karena Allah memiliki sifat sama, maka segala bentuk, suara, getaran, bahkan harapan di dalam hati sekalipun tidak akan pernah luput darinya. Nah, makanya ketika kita berdoa, pasti Allah akan mendengarkan doa-doa kita, karena Allah bersifat sama, yang artinya mendengar. Bahkan apapun yang kita ucapkan di dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika kita berdoa dengan suara keras maupun lembut, bahkan hanya keinginan di dalam hati, sesungguhnya Allah telah mendengar permohonan kita. Yang ke-12 ada basor, yang artinya melihat. Basor artinya maha melihat, sebagaimana pencipta alam raya beserta isinya. Sudah pasti Allah mampu mendengar dan melihat setiap aktivitas yang dilakukan makhluknya. Nah, di sini Allah pasti tahu apa yang kita kerjakan sehari-hari. Mulai dari pagi sampai malam semua Allah tahu, karena Allah maha melihat. Maka kita harus mengerjakan hal-hal yang sesuai perintah Allah dan kita harus menjauhi larangannya. Kemampuan Allah dalam melihat tentu berbeda dengan kemampuan makhluknya yang bergantung kepada panca inderanya. Nah, kalau manusia bergantung kepada mata dan tidak bisa mengawasi apapun secara bersamaan ya. Berbeda dengan Allah yang bisa mengawasi segala sesuatu secara bersamaan. Seperti itu. Yang ke-13 kalam, artinya berfirman. Secara bahasa, kalam artinya berbicara. Sedangkan mutakalim artinya yang berbicara. Allah memiliki sifat kalam, menunjukkan bahwa Allah maha berfirman. Firman-Nya merupakan petunjuk, perintah, larangan, janji, serta ancaman bagi makhluk ciptaannya. Nah, di sini Allah maha berfirman ya. Nah, itu adalah 13 sifat-sifat wajib Allah. Nah, di sini ada 7 sifat yang merupakan penyempurnanya. Apa saja? Yang ke-14 ada qadiran, yang artinya maha kuasa. Yang ke-15 ada muridan, artinya maha berkehendak. Yang ke-16 ada aliman, yang artinya maha mengetahui. Ke-17 ada hayyan, artinya maha hidup. Ke-18 ada sami'an, maha melihat. Ke-19 ada basiron, maha mendengar. Dan yang terakhir ke-20 ada mutakaliman, artinya maha berfirman atau maha berbicara. Nah, itu ada 20 sifat wajib Allah. Nah, iman kepada sifat-sifat wajib Allah. Iman kepada sifat-sifat wajib Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki maha sempurna sifat. Sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk ciptaannya. Sifat-sifat tersebut tercermin dalam ke-20 sifat yang dijelaskan. Iman kepada Allah berarti juga mengimani seluruh sifat yang dimilikinya. Jadi kita harus beriman kepada sifat-sifat wajib Allah atau percaya kepada sifat-sifat wajib Allah. Nah, perilaku mengimani sifat wajib Allah, bagaimana perilakunya? 1. Mengesahkan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi harus menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kita, tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita berdoa ya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, menyempurnakan kecintaan terhadap Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan ibadah yang khusyuk ya. Sholat, mengaji, berpuasa ya. Itu adalah cara menyempurnakan kecintaan terhadap Allah. 3. Beribadah kepada Allah dan mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Ya, perintahnya seperti sholat ya, mengaji. Sementara larangannya banyak ya. Larangannya tidak boleh berbohong, tidak boleh membentak orang tua, memarahi orang tua. Nah, itu larangan dari Allah ya. Banyak sekali perintah dan larangan Allah. Harus kita kerjakan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Yang keempat, membebaskan diri dari penguasaan orang lain, hanya bersandar kepada Allah dalam usaha menuju kebaikan. Jadi kita harus bergantung kepada Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tidak boleh terpengaruh kepada orang lain untuk melakukan hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, membesarkan hati dan menumbuhkan keberanian. Nah, ini adalah 5 perilaku mengimani sifat wajib Allah yang harus ada dalam diri kita. Sekian dulu penjelasan dari Bu Lucy. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.